Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 RKS kelas 2A Malam ingin mempresentasikan hasil proyek PBL kami yang berjudul Secure Windows Infrastructure and Automation. Dan saya selaku ketua Tubagus Kafka dan saya didampingi oleh teman-teman saya yaitu Alan Fabrian, Rehan Syahputra, Renti Setiani, dan Ferdinand Anderson. Baik, mari kita mulaikan saja. Di sini ada 9 agenda yang akan kami bahas, yaitu overview arsitektur dan topologi jaringan, manajemen identitas terpusat, keamanan layanan dan Windows Firewall, grup perisai objek, proteksi data dan integritas file, audit dan monitoring log, otomatisasi PowerShell, penerapan kriptografi, dan administrasi sistem komputer. Yang pertama yaitu overview arsitektur dan topologi jaringan. Di sini yang seperti dilihat ada internet, pfSense yang berupa firewall sebagai firewall, router, NAT, dan segmentasi. Lanjutkan dengan DMZ public menggunakan Ubuntu server yang dalamnya ada Nginx dan HTTPS. Yang kedua selanjutnya yaitu user LAN. VM yang kami gunakan yaitu Windows Server dan Win11 Client dan Ubuntu Desktop. Yang ketiga dan selanjutnya ada MGMT yaitu manajemen yang merupakan akses web GUI dan pfSense. Selanjutnya inilah detail utamanya. Ada pfSense Firewall, IP address-nya DHCP, zonanya sebagai router, peran utamanya sebagai router, firewall, dan NAT dan gateway sebuah subnet. Selanjutnya ada Win Server 2025 yaitu IP address 192.168.110, zonanya sebagai user LAN, peran utamanya sebagai ADDS, DNS, IIS, SMB, GPO, BitLocker, dan Automation. Selanjutnya ada Win11 Client. Win11 Client IP address-nya 192.168.120 sebagai zonanya user LAN. Peran utamanya sebagai klien domain uji GPO dan RDP SMB. Yang keempat ada Ubuntu Desktop IP address-nya 192.168.130. Zonanya sebagai user LAN juga. Peran utamanya sebagai Linux client domain join AD SSH key out. Yang terakhir Ubuntu Web Server IP address-nya 10.10.30.10. Zonanya DMZ. Peran utamanya sebagai Nginx server, web server, HTTPS yaitu SSL self-signet. Lanjutkan yang kedua, manajemen identitas terpusat atau ADDS. Domainnya yang kami gunakan yaitu polybatam.local. Baik, Windows Server 2025 berperan sebagai domain controller tunggal yang mengelola identitas seluruh anggota kelompok. Strukturnya yaitu unit OU-nya kelompok 5, staff, klien. Memisahkan objek agar GPO bisa ditetapkan spesifik. 5 akun terdaftar ada saya, Kafka, Alan, Rehan, Printis, dan Ferdinand. Windows 11 Client dan Ubuntu Desktop berhasil join domain membuktikan ADDS bersifat cross-platform, VRM dan SSD untuk Linux. Selanjutnya yaitu keamanan layanan dan firewall Windows. Ada 3 di sini yaitu web server di IIS aktif di Windows Server diakses via HTTPS 192.168.110. Ada remote desktop diaktifkan untuk akses jarak jauh ke server. Ada file sharing, folder sharing antar VM dalam domain. Firewall rules-nya ada 3 yaitu HTTP, RDP, dan SMB. Port yang digunakan HTTP yaitu 80, RDP-nya 3389 dan portnya yang SMB yaitu 445. Selanjutnya akan dibahas oleh Alan ya. Di slide 4 ada grup polisi objek atau GPO. Setiap anggota mengimplementasikan satu GPO unik yang saling melengkapi aspek keamanan. Satu ada screen lock,
Jadi PIC Kafka, layar terkunci otomatis setelah 300 detik idle. Yang kedua ada control panel restriction, PIC Alan, akses control panel, dan PC setting diblokir. Yang ketiga ada password polisi, PIC Rehan, password wajib minimal 8 karakter plus kompleksitas. Yang keempat ada Windows Firewall, PIC Veritas Firewall aktif di semua profit atau domain. Yang kelima ada audit logon events, PIC Ferdinand, semua aktivitas login tercatat di event viewer. Next. Di slide 5 ada proteksi data dan integritas file. BitLocker Drive Encryption, enkripsi penuh pada drive D menggunakan IS-256, melindungi data dari akses fisik tidak sah. Jika dicuri, data tetap tidak terbaca tanpa recovery key. Kemudian ada control folder access, folder D dilindungi dari modifikasi oleh aplikasi tidak dikenal, efektif mencegah serangan ransomware yang mencoba mengeksekusi file di folder terproteksi. Di slide ke-6 ada audit dan monitoring log. Custom frame monitoring kelima dibuat untuk memfilter log keamanan penting secara real time. Ada login berhasil, mendeteksi aktivitas login normal pengguna. Kemudian ada login gagal, mengidentifikasi percobaan intrusi atau brute force. Kemudian ada perubahan permission, mendeteksi perubahan hak akses objek. Kemudian ada modifikasi ID atau GPO, mendeteksi perubahan konfigurasi tidak sah. Di slide 7 ada otomatisasi sistem Windows dengan PowerShell. Step 1, script monitoring K5 PS1 memantau GPU, memori, disk, dan file login secara berkala. Kemudian ada task scheduler, dijadwalkan berjalan otomatis setiap jam menggunakan Windows Task Scheduler. Yang ketiga ada Discord webhook, hasil monitoring dikirim sebagai notifikasi real time ke channel Discord kelompok. Yang dipantau ada GPU use, memory use, disk use, file login attempts. Next. Selanjutnya yaitu ada alur demonstrasi live di lab. Yang pertama yaitu jalankan script monitoring secara manual. Berikut ada itunya, scriptnya, hasilnya tunjukkan output CPU, RAM, disk, pilot login. Terus yang kedua, ada trigger task scheduler. Nah, yaitu buktikan otomatisasi berjalan task scheduler. Yang ketiga, verifikasi riwayat eksekusi, yaitu cek last run time dan last task result sama dengan knowledge sukses. Yang terakhir, cek notifikasi Discord. Notifikasi alert muncul otomatis secara real time. Lanjut. Yaitu lanjut penerapan kriptografi dalam proyek. Konsep kriptografi yang diterapkan untuk mengamankan data, kredensial, dan komunikasi dalam infrastruktur. Ada beberapa. Yang pertama yaitu AES BitLocker 256, enkripsi simetris pada drive, melindungi data saat disk dicuri atau diakses fisik. Terus ada SSH Key Pair Out, yaitu kriptografi asimetris menggantikan password untuk autentikasi SSH ke VM Linux. Yang ketiga, HTTPS di NX, sertifikat SSL TLS self-sign mengenkripsi traffic client server di web server DMZ. Yang terakhir ada hash, yaitu di password policy, credential domain di hash, Kerberos, NTLM tidak pernah dikirim atau disimpan sebagai plain text. Baik, Ya. di sini yang pertama ada bukti yang pertama yaitu ada password policy enforcement. Domain controller menolak password yang tidak memenuhi kompleksitas sebelum dihash dan disimpan. Seperti yang ada di gambar itu adalah please enter the password doesn't not meet length, complexity, or history requirement of the domain. Yang paling bawah.
Nah, yang kedua yaitu SSH Keeper Authentication, autentikasi ke Ubuntu desktop menggunakan Keeper asimetris bukan password. Nah, seperti yang ada di gambar juga, prosesnya yaitu public key di-generate dan disalin ke Ubuntu desktop yang IP-nya 10.10.30.10 via SSH copy di fingerprint host diverifikasi menjadi ED25519 sebelum key dipasang, menjaga man in the middle. Terakhir yaitu login berikutnya memakai pasangan kunci private public tanpa mengirim password melalui jaringan seperti yang ada di atas ini. Langsung saja SSH copy ID admin K5 at IP-nya 10.10.30.10. Next yaitu HTTPS TLS pada Nginx DMZ. Sertifikat SSL self sign-on mengenkripsikan trafik menuju web server 10.10.30.10. Di sini berupakan detail sertifikasinya, yaitu ada CN-nya 10.10.30.10, O-nya Polibatam, OU-nya kelompok 5. Nah, di sini merupakan layar yang ada halaman DMZ-nya. Karena kami masih membuat HTML-nya seperti ini saja, jadi tampilannya hanya seperti ini dengan sertifikat aktifnya. Dan ini peringatan browser karena sertifikat self sign belum berCA public, konsisten dengan desain labnya. Lalu di sini ada BitLocker Drive Encryption atau AES 256. Encryption simetris penuh pada drive D, yaitu data kelompok 5 di Windows Server. Nah, seperti di gambar ini, yaitu control panel menunjukkan status BitLocker on pada drive data kelompok 5, yaitu di drive D. Next. Baik, di sini ada penerapan administrasi sistem komputer dalam proyek. Setiap komponen server dikelola dan dikonfigurasi menggunakan praktik administrasi sistem yang baku. Yang pertama ada ADDS dan DNS, yaitu Identity Management. Dia domain control mengelola akun, OU, dan resolusi nama seluruh domain polybatam.local. Lalu yang kedua GPO Management, Policy Enforcement, menerapkan dan mendistribusikan kebijakan keamanan ke seluruh klien secara terpusat. Yang ketiga, ada Windows Firewall dan IIS, Network and Web Admin, mengatur akses layanan HTTP, RDP, atau juga SNB, dan hosting web server internal. Lalu yang keempat ada Task Scheduler, yaitu Job Automation, menjadwalkan eksekusi skrip monitoring otomatis setiap jam sebagai akun sistem. Yang terakhir ada Linux Server, System Administration, dia mengkonfigurasi web server dan hardening akses SSH pada Ubuntu server di zona DMZ. Baik, itu aja dari kelompok 5. Terlebih terkurang, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.